Gas tulis ya. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada siang kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Berengganis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Nama saya Devira Zalfanisa. Nama saya Nabila Fitriani. Nama saya Naila Tulipiani. Langsung saja pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Naila Tulipiani. Kepadanya saya persilakan. Tentang perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk menentukan jumlah dan kualitas karyawan yang dibutuhkan oleh organisasi. Proses ini bersifat terus-menerus dan dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Tujuannya agar setiap karyawan dapat bekerja secara optimal dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan karyawan. Contohnya, sebuah perusahaan menginginkan peluncuran produk baru. Nah, mereka menghitung kebutuhan tenaga kerja seperti staf pemasaran dan tim desain. Setelah dihitung, ternyata pegawai yang ada itu belum mencukupi. Karena itu perusahaan merekrut staf baru dan memberikan pelatihan tambahan agar semua kebutuhan sesuai dengan rencana peluncuran produk. Nah, selanjutnya, strategi pengembangan sumber daya manusia yang pertama yaitu memberikan apresiasi kepada karyawan. Perusahaan perlu memberikan penghargaan atas pencapaian karyawan. Bentuk apresiasi bisa berupa tunjangan, bonus, hadiah, atau bentuk penghargaan lainnya sebagai motivasi. Dengan diberi apresiasi, karyawan diharapkan terdorong untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi. Yang kedua itu mengadakan program pelatihan, menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan secara berkala. Pelatihan ini penting untuk mengembangkan keterampilan serta meningkatkan kreativitas karyawan. Nah, strategi pengembangan sumber daya manusia itu yang pertama, memberikan apresiasi kepada karyawan. Perusahaan perlu memberikan penghargaan atas pencapaian karyawan. Bentuk apresiasi dapat berupa bonus, tunjangan, hadiah, atau bentuk penghargaan lainnya sebagai motivasi tambahan. Dengan diberi apresiasi, karyawan diharapkan terdorong untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi. Contohnya, seorang sales mencapai target penjualan di bulan ini. Perusahaan memberikan bonus kepada karyawan tersebut. Karena merasa dihargai, karyawan tersebut menjadi lebih semangat lagi untuk bekerja di bulan berikutnya. Yang kedua, mengadakan program pelatihan, menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan secara berkala. Pelatihan ini penting untuk mengembangkan keterampilan serta meningkatkan kreativitas karyawan. Contohnya, sebuah perusahaan mengadakan program pelatihan software Excel. Dalam pelatihan ini, karyawan belajar cara mengolah data, menghitung otomatis dengan rumus, dan membuat grafik data. Setelah mengikuti pelatihan, karyawan bisa mengolah data lebih cepat dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi kinerja berkala. Untuk memastikan kinerja karyawan tetap baik, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi secara rutin sangat penting untuk memastikan karyawan tetap berada di jalur yang benar dan sesuai dengan SOP kerja perusahaan. Contohnya, manajer bank menilai bahwa seorang teller itu kurang lama dalam melayani nasabah. Lalu manajer memberi masukan agar teller tersebut lebih sopan lagi dan memberikannya pelatihan pelayanan nasabah. Teller tersebut diberi target untuk selalu berperilaku ramah sehingga pelayanan sesuai dengan aturan bank. Terima kasih kepada Naila Tulipiani yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nadila. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses untuk menentukan berapa jumlah
dimasukkan, diambil atau di awal tahun. Tujuan dari perencanaan tenaga kerja ini adalah agar perusahaan selalu memiliki karyawan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya itu di suatu restoran diperkirakan pada saat Ramadan akan mengalami peningkatan produksi. Misalkan dibutuhkan 2 orang pelayan dan 1 orang koki. Nah, lalu HR akan membuka lowongan untuk mendapatkan tambahan karyawan baru. Kenapa 1 bulan sebelum Ramadan? Karena agar calon karyawan bisa diberikan pelatihan terlebih dahulu. Selanjutnya ada proses perencanaan tenaga kerja. Di dalam proses perencanaan tenaga kerja ini ada 8 poin. Yang pertama ada menentukan tujuan. HR akan menentukan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Tujuannya adalah agar tujuan ini akan menjadi dasar berapa jumlah dan skill apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan akan membuka cabang baru, lalu HR akan membuka lowongan untuk mendapatkan tambahan karyawan. Selanjutnya ada mengecek SDM yang ada. HR akan mengecek kondisi karyawan mulai dari jumlah, usia, dan performanya. Contohnya, HR menemukan ada 5 orang karyawan yang akan pensiun di tahun depan. Terus selanjutnya ada menghitung kebutuhan karyawan, yaitu menentukan berapa jumlah karyawan dan skill apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan membutuhkan 10 sales untuk target penjualan baru. Terus yang keempat ada penetapan rencana SDM, yaitu menyusun rencana jumlah karyawan, posisi, dan anggaran gaji. Contohnya perusahaan akan merekrut 15 orang karyawan dengan budget tertentu. Terus yang kelima ada rekrutmen dan seleksi, yaitu proses mencari, menyeleksi, dan memilih kandidat terbaik. Contohnya HR akan melakukan rekrutmen, lalu akan menyaring CV dan terakhir akan mengadakan wawancara. Selanjutnya ada memantau kesenjangan kompetensi, yaitu menilai apakah skill karyawan sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika belum, HR akan mencatatnya sebagai bahan pertimbangan. Contohnya dari penelitian pekerjaan ada beberapa staf administrasi yang belum begitu paham mengenai Microsoft Excel. Terus poin ke-7 ada mengadakan pelatihan dan pengembangan, mengadakan training agar skill karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya itu mengadakan training penggunaan software. Terus yang terakhir ada evaluasi. HR akan menilai apakah proses perencanaan tenaga kerja ini berjalan sesuai target dan menghasilkan dan memberikan hasil. Contohnya, setelah rekrutmen dan pelatihan, produktivitas perusahaan akan meningkat sebesar 20%. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Nadila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang lainnya yaitu ada hambatan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi yang tidak efektif antara manajemen dan karyawan, yaitu dapat menimbulkan hal persepsi. Ketika informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik, ini akan menurunkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Solusinya yaitu dengan manajemen selalu mengadakan rapat bulanan agar terjalinnya komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan. Itu ada pengelolaan data karyawan yang kompleks. Tanpa dukungan sistem informasi dari sumber daya manusia, data karyawan menjadi rumit dan lambat. Dengan menggunakan metode manual, itu juga akan memperlambat dalam pengambilan proses keputusannya.
menyebabkan tingginya anggaran dan pelatihan serta akan mencoreng nama baik perusahaan pada calon pencari kerja. Solusinya yaitu dengan HR yang harus selalu benar-benar menginterview orang yang benar-benar ingin kerja agar tidak keluar masuknya karyawan baru tersebut. Selanjutnya yaitu ada ketidaksesuaian keterampilan karyawan, yaitu karyawan yang tidak bekerja dengan spesifik mereka akan menghambat proses pencapaian target perusahaan, sehingga ini akan menurunkan proses produktivitas dan tenaga kerja karyawan. Solusinya yaitu dengan mengadakan pelatihan terlebih dahulu atau training agar terlihat bahwa pekerja tersebut akan dimasukkan ke bidang yang mana. Terima kasih. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Jalpa kepadanya saya persilakan. Sebenarnya ada desain pekerjaan. Nah, desain pekerjaan ini adalah proses menentukan atau menyusun suatu tugas, wewenang atau hubungan kerja agar bisa menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien, sehingga para karyawan itu bisa termotivasi. Jadi desain pekerjaan itu kayak cara perusahaan untuk menentukan tugas-tugas atau tanggung jawab pada suatu posisi atau jabatan di perusahaan itu. Nah, tujuannya karena kalau karyawan ini termotivasi, maka karyawan ini akan meningkat lebih giat gitu. Jadi kualitasnya akan menjadi kualitas yang baik, terus juga tidak akan mudah bosan, tidak akan mudah stres pada beban-beban kerjanya, ya. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap desain pekerjaan. Nah, yang pertama ada analisis pekerjaan. Nah, ini tuh kayak mengidentifikasi kayak tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan, terus tanggung jawab apa yang kita akan tanggung, dan kondisi kerja apa yang akan dilihat, ya. Lalu yang kedua ada menetapkan tujuan pekerjaan. Ini tuh kayak kita tuh menentukan apa yang ingin dicapai dari pekerjaan tersebut. Apakah kita ingin mencapai kualitas yang baik atau pekerjaan yang lebih efisien gitu. Yang ketiga ada menyusun isi pekerjaan. Nah, ini tuh kayak kita tuh menetapkan aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di situ, terus beban kerja seperti apa yang kita akan tanggung, dan prosedur apa yang digunakan pada perusahaan itu. Yang keempat ada menetapkan metode kerja. Nah, ini tuh kayak kita tuh mencari cara kerja yang paling terbaik gitu pada posisi itu, apakah dalam penggunaan teknologinya atau penggunaan alat atau juga mesinnya gitu. Yang kelima ada menata hubungan kerja. Nah, ini tuh kayak kita tuh berkomunikasi antar posisi, kayak misalkan komunikasi antara divisi 1 dengan divisi 2, terus atau antara HRD atau dengan karyawan, agar tidak ada yang namanya salah komunikasi sehingga tugas itu bisa menumpuk gitu. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Nah, jadi ketika desain pekerjaan ini sudah selesai, maka ini akan dinilai apakah ada kesalahan atau tidak. Karena kalau ada kesalahan maka ini harus diperbaiki. Nah, contohnya ini kayak kasir minimarket. Nah, tugasnya itu pasti kasir ini tuh akan men-scan barang, terus menerima pembayaran. Lalu tujuannya itu pasti kasir minimarket ini akan ingin melakukan transaksi secara cepat dan tepat tanpa ada kesalahan gitu. Nah, isi pekerjaannya pasti kasir minimarket ini harus bisa menguasai yang namanya mesin kasir gitu, dan juga harus membuat laporan setiap bulannya. Nah, lalu metode kerja yang dipakai kasir ini pasti sudah ditetapkan oleh SOP atau standar operasional pabrik, sehingga SOP yang sudah ditetapkan ini harus sesuai dengan alurnya. Nah, alur dari kasir minimarket ini yaitu kasir ini akan men-scan barang, menerima pembayaran, dan struknya akan keluar gitu. Nah, hubungan kerja antara kasir minimarket ini pasti berhubungan dengan staf gudang dan juga supervisor, karena itu untuk menginformasikan hal-hal yang ada di pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Nah, di kasir minimarket ini pasti mereka akan mengevaluasi ulang ketika mereka sudah melakukan transaksi, apakah ada kesalahan transaksi atau tidak. Karena kalau ada kesalahan transaksi maka itu harus diperbaiki. Terima kasih kepada Jalpa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman apabila ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya.
Selanjutnya silakan. Aku. Ya. Perkenalkan, nama saya Tika Sucipta. Saya dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa dampaknya jika perusahaan tidak melakukan perencanaan tenaga kerja dengan baik? Terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tika Agustina dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana teknologi mempengaruhi desain pekerjaan? Terima kasih. Ya. Selanjutnya, apakah masih ada? Silakan. Perkenalkan, saya Najwa Zahra dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa konsekuensi jangka panjang bagi perusahaan jika turnover terus tinggi setiap tahun? Dan apa dampaknya terhadap stabilitas operasional, produktivitas, dan kualitas layanan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Nila. Mengapa perencanaan SDM tidak dilakukan sekali saja? Karena kondisi organisasi, teknologi, dan pasar tenaga kerja selalu berubah. Perencanaan SDM harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Apakah cukup, Nila? Cukup. Nah, selanjutnya izin menjawab pertanyaan Dwi. Kan tadi katanya bagaimana teknologi mempengaruhi desain pekerjaan. Nah, kan dengan adanya teknologi itu pekerjaan tuh bisa menjalankan kegiatan rutin atau berulang tanpa capek gitu ya. Terus soalnya desain pekerjaan ini kan masih menggunakan tenaga manusia. Nah, dengan adanya teknologi ini kan bisa meningkatkan kecepatan kerja, terus juga bisa menghemat waktu. Cukup ya. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Tika. Pertanyaannya, apa dampak jika perusahaan tidak melakukan perencanaan tenaga kerja dengan baik? Ya, betul. Jawabannya, perusahaan dapat mengalami kekurangan tenaga kerja, kelebihan karyawan, biaya SDM membengkak, produktivitas menurun, dan tidak mampu bersaing di pasar. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Pertanyaannya, apa konsekuensi jangka panjang bagi perusahaan jika turnover terus tinggi setiap tahun dan apa dampaknya terhadap stabilitas operasional, produktivitas, dan kualitas layanan? Benar. Jawabannya itu turnover itu akan terus ada setiap tahunnya. Itu juga mengganggu stabilitas operasional karena perusahaan harus terus melakukan rekrutmen dan pelatihan. Hal ini juga menurunkan produktivitas sebab karyawan baru membutuhkan waktu adaptasi dengan pekerjaannya. Selain itu, kualitas layanan yang baik ikut menurun karena kurangnya pengalaman dan konsistenitas karyawan sehingga berdampak pada menurunnya kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Cukup? Cukup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan